Dulu 0,38. Rik. Apa? Lu kemarin ada cerita Rik Apaan? soal motor lu. Gimana Rik? Lu katanya mau meluk Barok Rik. Kacau cuy, baru CVT loh itu. Kenapa itu? Ceritain dong. Intinya ya, gue kan kalau ke sini biasa lewat dalam aja nih. Tapi kemarin gue iseng nih lewat depan lurusan Pondok Indah kan. Ada Vario, ikut gitu kan, lucu-lucuan. Alhamdulillah nempel. Cuma gue harus benerin pengereman. Rem gue udah kayaknya gak kuat tuh rem segitu buat nahan tuh motor. Itu baru CVT apa aja sih Ro kemarin? Cuman puli belakang sama puli depan doang Pak. Nah, itu. Gimana nanti nih? Gue harus ganti rem. Minimal Brembo kali ya. Rem motornya banyak ketinggalan. Gak kuat nanti. Belakang disc brake ya kan. Segitu aja lah paling ya. Hari ini rencana lu ngapain Rok? Mainan mesin Mas. Mainan mesin. Pokoknya apa yang bisa dimainin kita mainin. Kita mainin ya. Oke. Udah siap? Siap banget tuh. Siap banget ya. Mental gue udah siap. Oh, ada ujangan dari bapak lu apa? Lu harus inget. Ingat nih, wejangan ya buat kalian semua di sana. Kita harus menguasai motor, bukan motor menguasai kita. Ya, Bapak lu ngomong gitu ya? Yoi. Setelah tes ride. Dia pulang Rick, ingat Rick. Motor kita kuasain bukan kita dikuasai motor. Anjir tuh. Oke. Apanya apa? Bilang, obeng, bapak lu. yuk. Belum sama trik, yang kencangan dikit trik. Gak mau ntar, mas takut. Segini. Ya, terus. Terus. Rok, perkiraan kompresi tadi berapa Rok? Perhitungannya? 10 gede lah. 10,8 10,8 sampai 11. Segituan. Gimana? Nah, udah Bro Michael, nih halo. nanti dikerjain ya bro ya. Iya. Owner. Saya menunggu aja. ownernya udah tipsy. Oke, ini kita porting ya. Enggak, kita mau baca buku, Pak. Baca novel. Baca novel. Bapak deh kalau ngomong novel deh langsung Bahaya nih. ada Berapa halaman? Oke, jadi gelap ya. Jadi masih pengerjaan nih jam 10.56 ya, masih pengerjaan. Tapi nggak apa-apa karena kita ada beberapa kendala gitu ya. Anyway, gue pengen jelasin ke kalian karena terus gue udah update di sosial media Rerehat maupun sosial media gue pribadi, Aing Pipin. Banyak yang nanya-nanya nih langsung excited ya. Kalau udah ngomongin bore up tuh langsung excited dan kemana-mana lah pembicaraannya itu gue iyain banget gitu. Karena emang bore up tuh pros and cons-nya tuh banyak banget, pro kontranya banyak banget gitu. Ada yang bilang jangan bore up, gak awet, jangan bore up, bla 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 segala macam gitu. Nah teman-teman, itu semua ya tergantung balik lagi ke yang menggunakan dan yang membuatnya gitu. Nah tapi kalau misalnya di Rare Garage itu semuanya dipikirkan oleh kita teman-teman. Kita akan berkonsultasi atau kita akan mengajak konsultasi kalian terlebih dahulu sebagai calon customer. Nggak usah mahal-mahal, nggak apa-apa, bisa. Jadi kalian sebut budget kalian, terbatasnya segini, limit budget gue segini, gue karakter orangnya seperti ini, dan gue pengen motor gue seperti ini ya. Jadi kita akan arahkan, oh kalau begitu kita akan melakukan ini sesuai dengan riset and development yang baik gitu ya, yang benar. Nah R&D kita itu lumayan mahal ya, tapi itu kan
kita yang invest untuk R&D kita. Kalian nggak perlu bayar R&D kita, kalian hanya perlu bayar parts dan jasa gitu ya. Tapi kita bisa bilang dan berani bilang R&D kita cukup mahal. Karena untuk meng-R&D satu setup atau satu rangkaian si bore up-annya itu ya, itu perlu waktu yang lama buat kita untuk riset atau research gitu ya. Dan sampai ke kesimpulan bahwa settingan ini udah cukup baik gitu dan udah sangat baik untuk digunakan harian gitu. Memang settingan di kita ini atau bore up di kita ini hasilnya tidak yang paling kencang mungkin di tongkrongan kalian nantinya gitu ya. Bukan yang paling kencang ini dalam artian tetap akan berubah secara performa, torsi maupun horsepower gitu ya, atau top speed gitu. Pasti akan berubah karena namanya juga bore up gitu ya. Tapi ya hasilnya mungkin nggak terlalu yang gede banget, misalnya sampai bisa motor bebek misalnya sampai 20 HP gitu. Enggak, mungkin kita akan stay di 17-18 HP itu udah paling maksimal mungkin ya. Dan mungkin torsi kita nggak seberlimpah itu gitu kan. Dan motor kita mungkin tetap akan lebih getar daripada hasil yang lain, tetapi itu semua sudah diatur, sudah disetting sedemikian rupa agar kita tetap aman makainya gitu. Jadi lu tetap bisa tarik-tarikan pakai motor lu tiap hari, walaupun gue nggak menyarankan tarik-tarikan yang gimana-gimana ya, maksud gue lebih memperlancar stop and go gitu loh teman-teman. Jadi itu tujuannya. Dan sebenarnya apa sih yang kita dorong untuk bore up, yang kita kampanyekan untuk bore up, itu adalah motor-motor yang udah tua gitu ya, motor-motor yang mungkin kayak motor Bro Michael, kayak motor Mio-nya si Barok ini mekanik kita, terus kayak motor-motor Jupiter MX gua gitu ya. Ya motor-motor yang memang sudah berumur dan tidak lagi dalam kondisi prima. Kita sarankan untuk bore up karena itu pastinya akan jauh berbeda gitu ya. Karena kan dari standarnya udah berbeda nih. Dari standar waktu dia masih prima, masih sehat, motornya udah jauh berbeda. Apalagi dari kondisi yang tidak prima, itu udah pasti jauh banget berbeda. Dan itu sudah pasti lebih aman malah ketimbang dengan kondisi motor yang tidak prima kalian bawa. Gitu. Kayak kasusnya Bro Michael, itu motornya ya harus jebol dulu gitu loh. Motornya harus rusak dulu gitu kan. Terus baru dia ke kita untuk kita melakukan bore up gitu loh. Jadi pastiin ya motor kalian itu juga motor yang memang menurut kalian ini kayaknya memang dari sektor mesin itu udah harus mengalami peremajaan, biar kalian pas melakukan bore up itu merasakan banget perbedaannya gitu. Dan tujuan kalian bore up itu bukan untuk ngebut-ngebutan, bukan untuk drag race apalagi, bukan untuk racing, melainkan untuk kalian pakai ya. Karena kalau kalian tujuannya racing, jangan ngeluh kalau misalnya disuruh ke bengkel terus, karena motor balap selalu di bengkel, bukan di rumah kalian. Oke? Jadi gitu. Nah, kita akan melihat prosesnya. Gimana Bro Torik? Aman aja, gue lagi iseng aja nih bersih-bersih biar nggak berkerak banget, nggak kotor juga. Belum masuk. Jangan coba. Tahu gue nyukur apaan ya. Motor baco ini. Kita lihat motor Bro Michael sudah kita turunkan. Ada apa sih ini Erdogan? Sudah kita kerjakan malam ini juga sembari nyambi ya. Soalnya motor lu kenapa sih Dik? Motor lu tuh kayaknya nggak berkah deh Dik. Gue beliin bapak gua lu. Ayo Lu makanya gimana pakai motor itu? Makanya iya, apa gue makanya ke tempat-tempat yang nggak berkah. Nah, kan? Tapi gue nggak pernah tuh gitu-gitu. Nggak, tapi motor lu gimana? Apa kendalanya? Kendalanya itu piston sama harus ngebubut apa gitu ya Rok ya? Gue nggak tahu ngebubut apa tuh dia tuh. Yang ngerti dia. Apa yang mau dibubut, Pak? Lah kata lu apa sih? Puli apa sih? Jangan bohong ah. Ya begitu ini jadi orang udah. Udah cut.
Ini motornya Michael. Keseluruhan sih kita cek ya. Awas jatuh. Jadi gini, ini bukan karena tidak profesional ya teman-teman dari yang terjadi tadi. Yang terjadi tadi adalah Tapi lebih karena sudah sini. sudah mabuk gitu. Yang satu nih kan super nih, kasih paham. Tas. Nih. Tapi yang satu lagi tuh nitro ya kan, gimana kita nggak. Nah, ini Wow. bensin nih, bensin. Satu lagi super di saya, tuh botol kecil sih. Tuh. Bekasan nitro. Tadi full. Ya kan? Jadi Bersihin CVT ya kan? Ini dari tadi buka-buka mesin ya kan? Gimana nggak puyeng pala? Gue tanya deh. Makan warteg rawon, kolesterol ada. Udah. Jadi tolong ini jangan digoreng ya, jangan digoreng teman-teman. Karena emang tadi pure karena udah pusing gitu loh. Bau bensin, emang bau bensin banget sih. Ini Ini juga udah. kita nggak buka, maksudnya kayak ngerjain motor juga dari jam 2 tadi. Jadi Iya. ini sekarang kalau kalian mau tahu udah jam 00.03, udah jam 12:03. Dari jam 12 kita rest cuma makan warteg. Ngisi perut, habis itu lanjut lagi setelah makan. Ya kita jeda paling setengah jam lah. Itulah guys, perjuangan biar motor customer tetap jadi on time dan bahkan bisa lebih cepat gitu ya. Jadi kalau masalahnya si motor Torik itu masih dalam keadaan seperti itu dikarenakan masih ada yang harus kita kerjakan gitu ya. Tapi harus nunggu alat-alatnya. Nah, sementara Bro Michael kita akan cek dulu apa yang kurang-kurang dan insya Allah besok bisa kita ini kan simpulkan ya Rok ya, gimananya. Oke? Gimana Rok? Jelasin Rok. Jadi kemarin Michael pernah bilang katanya baru turun mesin nih, cuman kok keraknya tuh tebel-tebel banget Pak. Mungkin nggak dibersihin ya. Iya, maybe kali ya. Cuman ya itu yang gue bilang, cuman pasang-pasang. Tapi partsnya kepasang enggak? Nanti kita Cek ya? cek lagi lah.